Saudara, saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema perempuan yang hebat. Nah, mari kita baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 17. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ke kamar atas itu dan tidur di situ. Ayat 12. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat susah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atas atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Jawab Gehazi, ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia," dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca di Alkitab ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu banyak sekali tokoh-tokoh yang hebat, saudara. Misalnya kalau di perjanjian lama itu seperti Abraham, Daud, Elia, ya Elisa ini saudara, Daniel, itu adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Juga kalau di perjanjian baru ada Petrus, Yohanes, Paulus, Stefanus, dan lain-lain sebagainya, saudara. Dan masih ada banyak tokoh lain, saudara, juga di zaman sesudah kisah para rasul ya, sudah zaman sekarang juga, saudara, ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, saudara. Walaupun secara tidak eksplisit dikatakan mereka itu orang hebat, saudara, tapi dari kisah-kisah yang kita baca tentang mereka, kita setuju, saudara, mereka itu benar-benar adalah orang-orang yang luar biasa, orang yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, saudara, kita ini kan kita bisa kagum saudara dengan orang-orang hebat itu, saudara ya. Walaupun kita sebagai anak Tuhan, orang percaya saudara ya, kita harus mengerti bahwa mereka itu hebat karena ada Tuhan yang hebat yang kerja di dalam mereka, saudara, yang tinggal dalam mereka. Nah, ini tentu saja sangat berbeda, saudara, dengan pandangan dunia yang selalu memandang materi dan kemampuan itu sebagai tolok ukur kehebatan seseorang, saudara. Nah, contohnya saudara, sekarang ini kan orang terkagum-kagum dengan siapa orang nomor kaya, nomor 1 dunia, yaitu kayak Elon Musk, saudara ya. Juga belakangan ini saudara, orang terkagum-kagum dengan penyanyi Taylor Swift, saudara. Wah, itu yang menjadi tolok ukur mereka, menganggap mereka tuh hebat, saudara ya. Nah, sampai sini saudara, saya mau mengingatkan saudara ya, bahwa sebagai orang percaya, bahwa kekaguman itu hanyalah untuk Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang hebat, saudara ya. Semakin saudara mengenal dan bergaul kepada Tuhan, maka saudara, kita akan merasakan bahwa hanya Tuhan yang hebat. Semua kekaguman kita kepada orang-orang dunia, saudara, itu akan sirna, saudara ya. Nah, saudara, karena Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun, saudara, dengan manusia, saudara. Tuhan, pribadi Tuhan itu sangat mulia dan luar biasa. Nah, saudara, kita sekarang akan melihat
ada seseorang, saudara ya, kalau saudara sekilas membacanya, dia ini sepertinya bukan orang hebat, saudara ya. Dan apa ya, atau seperti tokoh-tokoh yang saya sampaikan tadi. Tetapi saudara ya, Tuhan menyatakan secara jelas di Alkitab. Dikatakan bahwa dia adalah a great woman, saudara. Perempuan yang hebat. Nah, siapakah tokoh ini? Mengapa Tuhan sampai menyatakan seperti itu, saudara? Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan orang ini, saudara? Nah, kita buka kembali di 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Nah, saudara, tentunya saudara pernah ya mendengar dan membaca, pasti tahu ya saudara ya, siapa itu Nabi Elisa. Ya, seorang nabi ya, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia adalah penerus dari Nabi Elia, saudara. Tapi saudara, saya tidak akan berbicara tentang Nabi Elisa pada saat ini, saudara ya. Yang saya akan bicarakan adalah tentang perempuan yang disebut tadi, perempuan kaya yang mengundang dia untuk makan. Nah, saudara, di terjemahan bahasa Indonesia memang disebutkan perempuan kaya, saudara ya. Tapi kalau di terjemahan King James Version, saudara, disebutkan perempuan ini a great woman, ya. Dan saya saya percaya ini lebih tepat, saudara, terjemahannya. Saya percaya perempuan ini juga seorang yang kaya raya, yang wealthy, saudara ya. Dan tapi dia punya sikap hati yang luar biasa, yang hebat, ya saudara. Nah, sekarang kita mau belajar sikap hati apa yang perempuan ini punyai, saudara ya. Maka sampai dikatakan Allah itu a great woman, saudara. Nah, yang pertama, perempuan ini adalah seseorang yang bisa mengenali atau mendeteksi sosok pribadi yang luar biasa. Itu yang pertama, saudara. Nah, saudara, kalau kita bayangkan ya, Elisa tuh pasti bukan sekali saja pergi ke Sunem ya. Dalam melakukan perjalanannya, dia bisa aja bolak-balik, saudara ya, lewat kota itu. Dan ini menarik perhatian dari perempuan ini, saudara. Perempuan ini pasti tahu tentang Nabi Elia pastinya ya, karena itu sebelum Nabi Elisa. Seorang nabi besar bangsa Israel, saudara, yang melakukan perbuatan yang luar biasa, yang besar. Saudara bisa baca di Alkitab, saudara. Dan juga pasti dia tahu tentang Nabi Elisa, saudara, yang adalah penerus dari Nabi Elia, saudara. Ya, banyak perbuatan mereka yang besar dan ajaib yang Tuhan lakukan lewat hidup mereka, saudara. Nah, perempuan ini pasti mikir, saudara ya, wah, ini ada nabi luar biasa lewat di kota ini. Wah, saya nggak boleh lewatkan begitu saja. Saya harus berkenalan dengan dia. Nah, saudara, perempuan ini dapat mengenali atau mendeteksi sosok yang luar biasa seperti Nabi Elisa itu. Dan perempuan ini tidak mau melewatkan kesempatan begitu saja berlalu, saudara. Nah, saudara, sebelum saya lanjut lebih jauh ya, tahukah saudara arti dari kata Elisa itu? Kalau di bahasa Inggrisnya itu adalah God is thy salvation, atau Tuhan adalah juru selamat. Nah, saudara, Elisa itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara. Ya. Dan sekarang ini nama Yesus itu hampir seluruh dunia juga tahu, saudara. Ya. Setidaknya pernah mendengar nama itu, saudara. Nama Yesus ada di mana-mana. Di TV, di koran-koran, di buku-buku, di YouTube. Sering sekali kita dengar ya. Semua orang juga tahu, ya orang Kristen, dia pasti tahu, saudara. Tapi kebanyakan hanya terbatas, hanya tahu saja, saudara. Dan seberapa banyak yang mengenal dia adalah Allah, saudara. Yesus itu adalah Allah. Saudara, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia yang menebus kita dari dosa, saudara. Tapi, saudara tahu, dia juga adalah God Almighty, saudara. Dia Allah yang luar biasa, pencipta segala sesuatu
ya, penguasa langit bumi. Nah, saudara harus tahu itu. Dan tidakkah kita ingin mengenal lebih lagi, saudara ya? Bukan sekedar tahu nama, tapi mengenal secara pribadi. Ini Tuhan yang luar biasa. Ini yang perempuan ini ya bisa mendeteksi, saudara, bisa mengenal, wah ini ada tokoh luar biasa lewat, saya tidak akan lewatkan begitu saja, saya harus kenal dengan dia. Nah, sikap ini, saudara, yang harus kita punyai, saudara, ingin mengenal Tuhan lebih lagi, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, saudara, perempuan ini adalah seorang yang punya kemauan yang kuat untuk berkenalan dengan pribadi yang luar biasa tadi. Nah, saudara, dikatakan, saudara, perempuan ini mengundang dia makan, kan, saudara ya. Artinya dia ingin berkenalan dengan Nabi Elisa dan ngajak makan, artinya ingin menjamu dia, saudara. Sekalian berkenalan, saudara ya. Nah, tapi di bahasa Inggris, kata mengundang ini bukan invite, saudara, tapi constraints, artinya dia itu membujuk dengan agak memaksa, agak paksa gitu, saudara ya. Membujuk dengan keras, seperti itu, saudara ya. Jadi bukan membujuk dengan lemah, seperti, yuk Tuhan silahkan mampir. Wah, ya kalau nggak mau mampir ya sudah, gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak seperti itu, saudara. Perempuan ini saya percaya benar-benar insist, ya benar-benar, ayo, Nabi Elisa, ayo datang. Makan di rumah saya, gitu ya. Nah, saudara, Elisa ini nabi seorang yang tidak takut akan manusia. Dia itu iya, enggak, saudara. Sangat peka akan suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang oke, dia oke. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak, saudara. Nah, tetapi saudara, perempuan ini karena dia punya tekad yang luar biasa, kemauan yang luar biasa. Saya harus kenalan dengan dia. Saya harus ngajak dia makan. Akhirnya saudara, ya, mau dia diajak makan. Ada datang Elisa, mampir ke rumahnya untuk makan. Karena dikatakan di ayat Alkitab tadi, saudara ya, dan seberapa kali ia dalam perjalanannya, singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi kalau dia lewat kota itu, dia makan di rumah perempuan itu, saudara. Saudara, ini yang kita bisa pelajari. Perempuan ini punya suatu kemauan, suatu tekad yang luar biasa, yang sangat kuat. Dia ini ingin berkenalan, saudara ya, dengan pribadi itu. Dan itu tercapai, saudara. Nah, ini, saudara, adalah gambaran bagaimana seharusnya sikap hati orang Kristen itu terhadap Tuhan. Bagaimana sikap hati orang Kristen itu dalam mengenal Tuhan. Jangan puas cuman, saudara ya, berdoa rutin, berdoa seperti biasa. Tapi sungguh-sungguhlah kejar akan pengenalan akan Tuhan itu. Kejar dan kejar terus sampai dapat seperti perempuan ini, saudara. Ini adalah hubungan yang mengejar quality time. Dan seharusnya menjadi pengalaman orang Kristen ya, setiap kali dia berhubungan dengan Tuhan. Jadi punya kemauan kuat, iya Tuhan, saya harus ketemu Engkau, saya harus kenal Engkau, saya harus makan bersama dengan Engkau. Itu perempuan itu, saudara. Jadi itu yang kita bisa pelajari, saudara, dari perempuan ini, saudara. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika dia sudah berhasil mengundang makan dan berkenalan, saudara? Kita baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 9, saudara. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kitab itu adalah abdi Allah yang kudus. Nah, saudara, kalau kita baca di ayat tadi ya, ada kata-kata aku sudah tahu. Sesungguhnya aku sudah tahu. Itu dalam terjemahan aslinya itu adalah menyadari atau aware. Jadi aware gitu ya. Jadi mungkin ini yang dikatakan perempuan ini kepada suaminya, wah suamiku, ini orang yang kita kenalan dan kita ajak makan, ini orang yang luar biasa loh. Kita jadi menyadari ini orang yang bukan orang biasa. Ada atmosfer ilahi,
ada damai sejahtera, ada kemuliaan yang keluar daripadanya. Kita merasakan damai sejahtera. Jadi aware, saudara. Nah itulah, saudara. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya, itu kita akan aware. Wah, Tuhan tuh, ini Tuhan luar biasa ya. Tuhan ini benar-benar kita merasakan kasihnya, kebaikannya, kuasanya itu terasa, saudara. Karena kita bergaul dengan Dia. Nah ini, saudara, hasil dari perjumpaan, dari pergaulan kita dengan Tuhan itu bisa seperti itu, saudara. Makanya perempuan ini bilang kan, kita jadi aware nih, orang yang datang ini benar-benar Nabi Allah yang kudus. Ini bukan pribadi yang biasa, saudara. Begitu Dia ada di hidup kita, ini akan menjadikan semua itu luar biasa, saudara. Tapi itu harus dimulai dengan mengejar Dia dengan sungguh-sungguh, mau kenal Dia dengan sungguh-sungguh. Seperti itu, saudara. Jadi saya ulangi lagi, saudara ya. Perempuan ini pertama kali mendeteksi, mengenali ada sosok yang luar biasa. Kemudian dia mengundang sampai akhirnya Elisa itu mau datang mampir dan makan. Dan kemudian dia bergaul, mengenal, dan dia mengalami, saudara, bahwa tokoh ini benar-benar luar biasa. Ada hadirat Allah yang dia rasakan, saudara. Nah itu yang kedua, saudara. Nah yang ketiga, perempuan ini menservis atau melayani dengan luar biasa, saudara. Nah, kita baca di 2 Raja 4 ayat 10 sampai 11. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ayat 11, pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di situ. Nah, saudara, perempuan ini setelah dia mengenal, ya, berkenalan, ngajak makan, dia nggak berhenti sampai situ, saudara. Dia buatkan kamar, saudara, buat Elisa. Kalau lewat di kota itu, sehingga Elisa itu kalau datang bisa istirahat, saudara. Bayangkan, saudara ya, ketika Elisa datang, perempuan ini bilang, oh Tuhan, ini ada kamar buat istirahat. Silahkan Tuhan, lihat dan bisa beristirahat. Nah, terus Elisa tuh kan, pasti dia ini di kamar di atas, ya naik saudara tangga, lihat di atas. Wah, kamar ya bersih, rapi, cozy kata orang sekarang ya. Wah, ini nyaman banget di loteng atas, pasti sejuk udaranya. Ini kamar yang nyaman, yang enak kalau saya tuh istirahat di sini, saudara. Saudara, ini luar biasa, saudara. Ini mengajarkan kepada kita, bukan sebatas kita bisa mengenal, bisa bergaul dengan Tuhan, saudara. Tapi yang perempuan ini lakukan adalah membuat Tuhan itu nyaman. Membuat Tuhan itu betah, saudara. Ya, perempuan ini selain menjamu Elisa, dia buatkan kamar loh, saudara. Dia buatkan kamar khusus buat Elisa, supaya bisa istirahat dengan nyaman. Nah ini namanya, saudara ya, pelayanan yang ekstra, pelayanan yang melampaui, yang luar biasa, saudara. Makanya dikatakan di ayat 11, masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Akhirnya benar. Ya, Elisa itu lihat, wah ini kamar yang nyaman, saya bisa tidur situ, saudara. Jadi inilah sikap hati perempuan ini ya, saudara, yang benar-benar melayani itu dengan ekstra, dengan melampaui, saudara ya. Nah, sebaliknya, saudara, kalau kita nih ya, saudara, diundang orang, dia diberi kamar untuk tidur. Nah, kamar itu kotor, jorok, saudara, berantakan, ada meja, nggak ada kursi. Terus tempat tidurnya juga reot, saudara. Kira-kira saudara betah nggak tinggal atau bisa beristirahat nggak di kamar seperti itu, saudara? Nah, saudara, apakah kita menghampiri Tuhan? Yang ada itu hanya kepentingan diri sendiri. Kita menghampiri Tuhan masih ada dosa-dosa yang ditutupi. Kita
menghampiri Tuhan masih ribut dengan perkara ini dan itu, saudara. Itu nggak menyenangkan hati Tuhan, saudara. Bayangkan saudara berbicara dengan seseorang, tapi seorang itu ketika bicaranya untuk dirinya sendiri. Dia nggak peduliin orang, dia bicara untuk dirinya sendiri. Saya nggak betah, saudara, kalau ketemu dengan orang seperti itu. Ya, demikian juga, saudara. Kalau kita menghampiri Tuhan, biarlah yang ada, saudara, ya, itu hanya ingin mengasihi Dia, saudara. Ingin menyenangkan Dia. Hanya ingin memuji Dia. Membuat Tuhan itu nyaman. Membuat Tuhan itu betah, saudara. Nggak salah kalau kita datang minta, ada keperluan, saudara. Nggak salah itu, saudara. Tapi janganlah itu terus mendominasi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau udah berapa tahun yang datang kepada Tuhan hanya minta, emang ada keperluan. Tapi biarlah, saudara, ya, kita datang itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ingin memuji Dia. Memang Tuhan itu baik, saudara. Ingat, kita ini bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalamnya, saudara. Di dalam bait Allah biarlah yang ada itu hanya pengagungan, saudara. Ada dupa yang harum. Dan itu yang harusnya ada di hati kita. Yang ingin selalu menyenangkan hati Dia, saudara. Nah, perempuan ini lakukan itu, saudara. Dia lakukan kepada Tuhan. Ekstra, saudara. Luar biasa. Dia lakukan dengan melampaui. Itu hati perempuan itu, saudara. Nah, yang keempat, saudara. Perempuan ini puas melayani, saudara, ya. Nah, 2 Raja-Raja 4, 12 ayat 13. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujarnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Ayat 13. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Apakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan ini, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Nah, saudara, bayangkan kejadiannya, ya. Elisa, waduh, ini perempuan ini baik banget, ya. Udah menjamu saya makan, udah kasih saya kamar yang nyaman, saya bisa tidur. Saya mau nggak mau, ini saya harus beri sesuatu, saya harus balas kebaikannya itu. Dan saudara, akhirnya dia panggil perempuan ini datang dan mau minta apa istilahnya? Mau saya bicara dengan raja, ya? Apa yang dapat ku berbuat kepadamu? Karena ya itu, saudara, kita juga seperti itu, ya. Kalau ada orang yang sangat baik, sangat tulus, kita juga ingin membalas, kan, Tuhan. Saudara, demikian juga Elisa ini, dia ingin membalas, saudara. Tapi perempuan ini nggak minta apa-apa, saudara. Saudara, Elisa tawarkan itu. Bukan perempuan itu yang minta, loh, saudara. Elisa yang tawarkan. Perempuan ini hanya bilang, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Artinya, saudara, dia sudah puas ada di dalam keluarganya sendiri. Dia nggak ingin apa-apa. Dan saya percaya, saudara, hati perempuan ini memang hanya ingin benar-benar melayani dengan tulus, dengan hormat, nggak ada embel apa-apa, saudara. Dia sudah puas dengan segala berkat yang dia miliki. Nah, saudara, kalau kita melayani dengan setulus hati seperti perempuan ini, melayani dengan sungguh ingin menyenangkan, ya. Apa Tuhan tuh berdiam diri, saudara? Ya, emang udah seharusnya gitu. Enggak, saudara. Tuhan tidak akan berdiam diri, saudara. Dia ingin balas itu, saudara. Ingin berikan, saudara. Dan Tuhan tidak akan berhenti, saudara. Walaupun, kalau kita lihat tadi, sepertinya perempuan ini nggak butuh apa-apa. Dia tanya, mau butuh apa? Apa yang saya dapat perbuat kepadamu? Dia nggak jawab, saya butuh ini, minta ini. Enggak, saudara.
Aku ini artinya puas, sudah puas di tengah keluarga. Nah, saudara, kita lihat di 2 Raja-Raja 4 ayat 14 sampai 16. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kau perbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Itu ayat 16. Ya. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Nah, saudara, kita kembali membayangkan, saudara, peristiwanya. Mungkin Elisa, dia bicara sama Gehazi, ini nggak mau dikasih nih. Dia nggak minta apa-apa nih. Coba kamu Gehazi, kamu turun, kamu keliling nih. Ada nggak yang dia butuhin gitu, saudara? Akhirnya ya, saudara ya, apa namanya? Wah, Tuhan, dia tuh nggak punya anak. Ternyata suaminya juga udah tua, udah nggak mungkin tuh. Tapi Elisa, saudara, dia bilang panggil perempuan ini kembali. Dia bilang begitu perempuan itu ketemu, dia nggak tanya lagi, tapi dia langsung bilang, waktu seperti ini juga, tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Wah, luar biasa, saudara ya. Dan perempuan itu bilang, waduh, jangan Tuhan, kau jangan berdosa kepada hambamu ini, saudara. Saudara, perempuan ini kaget, saudara. Sampai-sampai ia berkata, jangan berdusta. Nah, sepertinya nggak sopan itu, saudara ya. Tapi ini karena shock, karena kaget, saudara. Kaget setengah mati. Memang dia ditanya nggak minta apa-apa, saudara. Tapi itu yang terjadi. Perempuan ini ternyata memiliki apa, saudara? Kerinduan punya anak sebelumnya. Dia mempunyai keinginan yang udah dipendam aja. Mempunyai kerinduan yang, wah udah gak mungkin, saya kubur aja udah. Dia mungkin pikirnya udah gak mungkin terjadi. Ya. Ini bicara kerinduan yang sudah dikubur, saudara. Udah gak ada di benaknya lagi. Makanya waktu ditanya oleh Elisa, dia bilang, saya ada di tengah kaum, saya udah puas dengan keluarga aku seperti itu. Jadi saudara, ternyata dia punya, saudara, tapi itu udah dipendam sama dia. Nah saudara, ketika Tuhan mendapati seorang yang hatinya seperti perempuan ini, hati yang luar biasa ya, yang melayani dengan tulus, Tuhan ingin memberkati, ingin memberi sesuatu, itu nggak ada batasannya lagi, saudara. Segala kerinduan, baik yang masih ada, maupun yang sudah terkubur, itu Tuhan sanggup berikan, saudara. Kita mungkin punya impian-impian yang, waduh nggak mungkin. Udah terkubur, udah nggak mungkin, nggak bisa ada lagi. Itu Tuhan sanggup, saudara. Bangkitin semua, dan dia mau berikan, saudara. Apa yang terpikirkan sebelumnya dan apa yang tidak terpikir, itu Tuhan bisa adakan, saudara. Seperti yang dia lakukan kepada perempuan ini. Tahun depan, pada saat ini, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki, saudara. Makanya perempuan itu kaget. Wah, luar biasa. Tuhan itu ternyata tidak berhenti, saudara. Kalau dia pengen memberkati, memberi, dia kejar terus, saudara. Sampai-sampai yang kita nggak pernah pikirin, yang udah terkubur, yang udah rasanya udah nggak mungkin, itu Tuhan sanggup adakan. Tuhan mau berikan itu. Karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Pribadi yang mulia. Pribadi yang luar biasa, saudara. Yang kebaikannya nggak bisa Tuhan kita tuh pikirkan. Udah luar biasa Tuhan kita ini, saudara. Nah, ayat terakhir di 2 Raja-Raja 4 ayat 17. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Nah, saudara, akhirnya kita bisa melihat ya, Tuhan berikan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Dan perempuan ini benar-benar mengalami mujizat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu semua dimulai saudara ketika saudara perempuan ini mendeteksi, perempuan ini mengenali ada sosok luar biasa. Dan perempuan ini tidak berhenti sampai situ saja saudara. Perempuan ini mengajak makan dan bergaul dengan Tuhan. Dan tidak berhenti sampai situ saja saudara. Perempuan ini juga memberikan servis layanan yang luar biasa. Dia buatkan kamar, buat supaya nyaman saudara, ya. Buat nyaman Tuhan saudara. Dan akhirnya perempuan ini juga bukan orang yang sukanya cuma minta-minta aja saudara. Dia tuh puas sudah apa yang dia punya, apa yang selama ini dia berkat Tuhan yang dia punya saudara. Dan Tuhan itu memberikan yang tidak ada batasnya saudara. Sampai yang sudah terkubur pun itu bisa diberikan kepada perempuan ini. Demikian saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah firman yang kita boleh dengar pada pagi hari ini, malam hari ini, boleh menjadi berkat. Sebagai kesimpulan saudara, yang pertama, punyailah sikap hati seperti perempuan Sunem ini. Jangan kita puas dan hanya tahu tentang Yesus, tapi carilah kejarlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bergaullah dengan Tuhan sampai saudara mengalami kebaikannya, kasihnya, dan kuasanya, saudara. Yang ketiga, lainnya Tuhan dengan tulus dan senangkan dia. Berikan pelayanan yang ekstra, ya. Berikan pelayanan yang melampaui, saudara. Yang keempat, sekali lagi, punyailah sikap seperti perempuan Sunem ini. Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kita yang ada, bahkan yang sekalipun itu sudah terkubur dalam angan-angan dan mimpi kita. Tuhan sanggup mengadakannya. Demikian saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Amin.